Katanya cuman pinjam nama, tapi kok tagihan dan persoalan hukumnya datang ke kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Syahrul, di channel Bahas Hukum, tempat ngobrolin hukum tanpa ribet. Teman-teman, pernah tidak ada teman atau keluarga kamu minta tolong begini, bro, tolong pinjam KTP-nya dong buat ngajukan pinjaman atau kredit. Tenang, nanti saya yang bayar kok. Kedengarannya sih sepele dan bantuin orang, tapi tahu tidak, di mata hukum itu namanya penyalahgunaan identitas. Dan risikonya yang tadinya kamu tidak punya hutang, tiba-tiba dikejar oleh penagih, debt collector, dan masuk daftar hitam BI checking. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas apa sih hukumnya apabila kita meminjamkan nama kita kepada orang lain untuk mengajukan pinjaman atau kredit. Dan apa yang harus dilakukan kalau itu sudah terlanjur. Maka tonton terus dan dengarkan sampai habis biar kamu tidak menyesal. Secara hukum, yang namanya kredit itu adalah perjanjian antara bank atau leasing dengan orang yang punya nama dalam kontrak. Itu namanya perjanjian utang piutang. Nah, jika kamu pinjamkan KTP dan nama kamu digunakan oleh orang lain dalam mengajukan pinjaman atau kredit, maka secara hukum yang akan bertanggung jawab ya tetap kamu. Kenapa? Karena si pemberi kredit atau pinjaman dalam hal ini bank atau leasing yang dia kenal dan tahu adalah yang punya nama di KTP, dan kamu bisa dikenakan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat. Ancaman hukumnya bisa dipenjara sampai 6 tahun. Di sini saya akan memberikan risiko nyata yang bisa dipahami dan direnungi. Risiko pertama, kamu masuk daftar hitam OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Risiko kedua, kamu akan terancam dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih. Dan risiko ketiga, kamu bisa kena pidana. Kalau ada unsur pemalsuan tanda tangan, KTP palsu, maka polisi bisa naikkan ke pidana. Intinya, utang atas nama kamu yang akan bertanggung jawab ya kamu. Tidak ada lagi istilah mengatakan, kan yang pakai bukan saya. Hukum tidak melihat seperti itu. Kalau kamu sudah memberikan KTP dan sekarang ditagih, maka jangan panik dulu. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Langkah pertama, cek SLIK OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Berapa hutangnya dan statusnya bagaimana. Dan itu bisa dicek secara gratis di ojk.go.id. Langkah kedua, kumpulkan bukti. Kalau ada bukti chat, transfer, atau bukti yang lain yang menandakan bahwa orang lain yang menggunakan data kamu, maka simpan. Itu bisa digunakan untuk menggugat balik orang tersebut secara perdata. Langkah ketiga, negosiasikan dengan pihak bank. Datang ke bank, ceritakan, sampaikan kronologisnya dengan baik. Apabila kita punya niat baik, pasti pihak bank akan memberikan kebijaksanaan. Jadi ingat ya, KTP itu identitas kamu. Kalau kamu berikan ke orang lain untuk digunakan, maka sama halnya kamu telah memberikan kunci dompet kamu. Menolong teman itu bagus, tapi menolong dengan cara tidak mengorbankan dirimu sendiri. Sebagai kesimpulan, jaga data kita. Jangan asal memberikan kepada orang lain, apalagi digunakan untuk mengajukan pinjaman atau kredit. Syukuri saja apa yang ada. Insya Allah akan Allah tambah rezeki kita. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafarkum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.